adalah perkuat akar rumput. Deklarasi dukung Prabowo Subianto diadukan ke Bawaslu. Ini kata Ketua Ketum PAN. Kenapa Golkar beralih ke sana? Harus dibaca bersamaan dengan PAN juga. Saya rasa ini seperti tadi yang diungkapkan, berkali-kali mengucapkan kata atau nama Jokowi. Saya rasa secara tidak langsung ada peran Jokowi di sini. Ada beberapa hal yang ingin dengan cepat dinyatakan oleh para tokoh-tokoh ini, walaupun sebetulnya mereka masih punya waktu yang cukup panjang sampai 19 Oktober. Nah, berkali-kali baik dalam pernyataan Hasim tadi maupun dalam deklarasi ini, walaupun mungkin saja mereka mencoba menahan diri ya, tapi nama Bapak Jokowi itu terungkap di sana. Karena itu saya katakan tadi, dua hal pertama itu menjadi penting. Itu yang pertama, barangkali tokoh-tokoh ini secara murni ingin loyal sampai 20 Oktober 2024. Jokowi orang yang sangat demokratis. Jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan. Jadi apapun keputusan partai manapun, beliau pasti restui. Apapun keputusan partai, ya, partai apapun, pengalaman saya dan keyakinan saya kira semua ketua umum, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte, tidak akan. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Viva Yoga Mauladi, menanggapi soal polemik deklarasi partainya bersama Golkar untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Acara deklarasi yang digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tersebut dilaporkan oleh masyarakat pecinta museum Indonesia MPMI dan relawan Ganjar Spartan ke Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu. Viva menilai tak ada yang salah dengan acara deklarasi itu. Dia menyatakan acara tersebut telah mengantongi izin dari pihak museum. Acara itu legal formal, ada izin dari staf museum, tidak ilegal, kata Viva, Kamis 17 Agustus. Tidak melanggar aturan pemilu, dia juga menilai acara tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Alasan memilih museum sebagai tempat deklarasi, sebagaimana termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, sebagai tugas dan perjuangan yang harus kita kerjakan tanpa batas waktu. Setiap pemilu, Presiden, ucap dia, merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam kekuasaan politik, kata Viva. Sehingga Viva, tidak ada sejarah yang diselewengkan atau dibelokkan atau dimanipulasi dalam deklarasi tersebut. Pada waktu itu sudah terlalu jauh, kata dia. Golkar PAN resmi dukung Fahri Hamzah bilang Prabowo Capres terkuat. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dianggap bisa membawa keberuntungan. Seperti saya duga, Pak Prabowo akhirnya menjadi capres terkuat dukungannya di saat capres lain masih sulit karena tiket tidak terpegang di tangan sendiri, kata Fahri kepada wartawan dikutip Senin 14 Agustus 2023. Yang menilai apa yang dilakukan Prabowo bersama dengan Gerindra adalah sebuah manuver bebas dan takut kehilangan tiket, meski ada ancaman dari PKB untuk menarik dukungan. Namun faktanya, kata dia, Prabowo terus mendapat tambahan dukungan dari partai politik parpol, sehingga koalisinya tidak hanya sebatas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Ini keuntungan beliau sebagai ketum partai yang nyapres. Manuver bebas dan tidak takut kehilangan tiket. Selamat Pak, ukurnya. Lebih lanjut, yang melihat ada stabilitas tiket Pilpres 2024 sudah dimiliki oleh Prabowo yang masuk dalam bursa capres hingga pendaftaran nanti. Hal itu menurutnya justru akan memudahkan Prabowo dalam menentukan cawapres nanti.
Bagi Ketua DPR periode 2014 sampai 2019 ini, melihat bergerak Prabowo dalam Pilpres 2024 cukup elegan. Dan tentunya hal itu akan dinilai masyarakat secara baik. Saya termasuk yang melihat langkah-langkah Pak Prabowo itu elegan loh. Yang gak mau masuk terlalu jauh, ini luar biasa, akan dibaca rakyat paling tidak ambisius, pungkasnya. Kenapa Golkar beralih ke sana harus dibaca bersamaan dengan PAN juga. Saya rasa ini seperti tadi yang diungkapkan, berkali-kali mengucapkan kata atau nama Jokowi. Saya rasa secara tidak langsung ada peran Jokowi di sini. Ada beberapa hal yang ingin dengan cepat dinyatakan oleh para tokoh ini, walaupun sebetulnya mereka masih punya waktu yang cukup panjang sampai 19 Oktober. Nah, berkali-kali baik dalam pernyataan Hasim tadi maupun dalam deklarasi ini, walaupun mungkin saja mereka mencoba menahan diri ya, tapi nama Bapak Jokowi itu terungkap di sana. Karena itu saya katakan tadi, dua hal pertama itu menjadi penting. Yaitu yang pertama, barangkali tokoh-tokoh ini secara murni ingin loyal sampai 20 Oktober 2024. Jokowi orang yang sangat demokratis. Jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan. Jadi apapun keputusan partai manapun, beliau pasti restui. Apapun keputusan partai, ya, partai apapun, pengalaman saya dan keyakinan saya kira semua ketua umum, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte, tidak akan. Mereka masih punya waktu yang cukup panjang sampai 19 Oktober. Nah, berkali-kali baik dalam pernyataan Hasim tadi maupun dalam deklarasi ini, walaupun mungkin saja mereka mencoba menahan diri ya, tapi nama Bapak Jokowi itu terungkap di sana. Karena itu saya katakan tadi, dua hal pertama itu menjadi penting. Yaitu yang pertama, barangkali tokoh-tokoh ini secara murni ingin loyal sampai 20 Oktober 2024. Jadi tidak terbatas pada 19 Oktober 2023 tahun ini ketika mendaftarkan calon presiden baru, tapi ini seakan-akan murni nanti adalah kelanjutan dari Bapak Joko Widodo sampai 20 Oktober 2024 ketika nanti akan ada presiden baru. Atau yang kedua, siapa tahu ya, menunggu munculnya keputusan MK tentang seseorang yang bisa membuat tokoh-tokoh ini misalnya tidak lagi ngotot pada negosiasi awal, yaitu misalnya menjadikan Caimin atau menjadikan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Namun dugaan ada peran Presiden Joko Widodo hingga akhirnya Golkar dan PAN bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya serta mendukung pencapresan Prabowo ditepis langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo merupakan figur yang demokratis dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik, sehingga tidak mungkin ada arahan politik dari Presiden kepada Ketua Umum Golkar dan PAN untuk menentukan sikap politiknya.